Halo warga Indramayu. Halo warga Indramayu. Selamat datang di podcast Pemuda Pengen Tahu. Tahu. Halo warga Indramayu, selamat datang di podcast Pemuda Pengen Tahu. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu calon bupati dengan nomor urut 1 yaitu Bapak Haji Bambang Hermanto, SEMIKO. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah ya. Dan dengar-dengar hari ini juga habis ada pembukaan acara juga. Pastinya kita mengucapkan terima kasih Bapak sudah memberikan waktu dan juga kesempatan untuk hadir di sini. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong. Oke Bapak, kita langsung ngobrol aja mengenai apa saja sih yang disiapkan oleh calon bupati di Kabupaten Indramayu yang tentunya visi misi merupakan hal yang paling ingin didengar oleh pemuda kita ini. Dan boleh tahu dong Pak, visi utama untuk memberdayakan pemuda di Indramayu dalam 5 tahun ke depan ini visi Bapak apa? Ya. Jadi kita tahu Indramayu sekarang ini kan tingkat indeks prestasi masyarakatnya itu sangat rendah, ya kan? Kalau kita melihat dari data hasil statistik yang kemarin, IPM Indramayu itu adalah peringkat keempat dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota, kita peringkat keempat. Artinya itu menduduki posisi ke-24. Nah, oleh karena itu tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena apa? Karena tingkat pendidikan itu pastinya akan menentukan kualitas kerja, kualitas hidup dan lain sebagainya. Betul. Nah, saya punya pemikiran ke depan ini bagaimana caranya bisa katakanlah itu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Indramayu. Salah satu upaya yang harus saya lakukan adalah pertama adalah dengan cara meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dulu. Jadi dengan mereka punya penghasilan, ya kita membuka lapangan pekerjaan, mereka punya penghasilan, dari penghasilan itu mereka akhirnya orang tuanya mampu membiayai sekolah, dan yang pada akhirnya anak-anaknya mampu sekolah sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka inginkan, kan gitu. Nah, oleh karena itu ke depan yang pertama ini tentu kita ingin, karena masyarakat Indramayu itu mayoritas petani. Nah, kita punya 125.000 hektar lahan pertanian. Kemudian kita juga punya lahan perkebunan, kehutanan yang sekarang juga tumpang sari, banyak itu ditanami padi. Nah, ini tentu menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi Indramayu sendiri. Kita tahu dulu Indramayu dijuluki lumbung padi nasional. Betul. Karena memang tingkat produktivitas Indramayu ini padinya cukup tinggi. Nah, sekarang terjadi penurunan. Karena apa? Karena saluran irigasi pertanian yang khususnya ada di lokasi sawah pertanian yang ada di wilayah selatan ini tidak ada, bisa dikatakan begitu kan, banyak sawah tak ada hujan. Dan mereka hanya bisa panen sekali dalam setahun, dan itu pun kalau misalnya kalau ada airnya. Iya. Nah, oleh karena itu program utama ke depan dalam rangka bagaimana meningkatkan tingkat pendidikan pemuda itu dari sisi sektor pertanian dulu. Baik. Karena pertanian merupakan basis daripada tumbuh kembangnya ekonomi di Indramayu. Betul. Kita ingin masalah kelangkaan air, ya kan, itu segera terselesaikan dalam waktu dekat, dalam waktu cepat. Selain kita juga punya
punya rencana jangka menengah dan jangka panjang bagaimana supaya sawah-sawah tada hujan yang ada di wilayah selatan itu bisa dialiri air dalam waktu segera. Kemudian kita punya rencana jangka menengah kita bagaimana caranya bisa mendapatkan saluran air irigasi yang terintegrasi dengan saluran-saluran yang lain, sehingga dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu seluruh wilayah pertanian harus segera teraliri sawah. Kalau itu semua bisa terlaksana, maka dengan sendirinya masyarakat petani penghasilannya cukup, dia bisa panen 2 kali lah, nggak usah 3 kali ya, 2 kali. Maka dengan sendirinya mereka punya penghasilan dan itu pasti akan berdampak kepada sektor yang lain. Dan harapannya tentu ini berdampak kepada sektor pendidikan. Betul, Pak. Ya, di mana para petani ini punya anak, dia harus membiayai sekolahnya, ya kan? Kalau dia panennya bagus, pasti dia akan mampu. Betul. Kemudian kita juga ingin mereka itu bukan hanya sekedar mendapatkan teori di bangku sekolah, tetapi juga kita ingin mereka adalah kita bentuk menjadi generasi muda yang siap kerja. Ya. Dengan cara kita membuat pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan misalnya kita kalau di sini ada katakanlah industri yang butuh mesin garmen, ya kan, mereka butuh tenaga yang cukup terlatih untuk menjahit, maka kita akan siapkan BLK untuk mereka yang ingin bekerja di sana. Oke, itu berarti khusus yang untuk anak mudanya ya, Pak ya? Anak muda, Iya. ya kan. Kemudian juga kita pastinya dari untuk bidang yang lain, Iya. olahraga dan lain sebagainya, kita juga ingin supaya kita tahu di Indramayu ini juga banyak anak-anak muda yang punya bakat di bidang sepak bola. Wah, ya. Ya, mereka sekarang ini banyak main sepak bola di lapangan-lapangan yang seadanya, kan begitu. Padahal mereka sebenarnya kalau kita berikan fasilitas, lapangan yang memadai. Lapangan yang memadai, saya yakin Indramayu ke depan akan memiliki atlet-atlet yang handal dan profesional. Pasti sih, Ya, Pak. Iya, itu betul. kira-kira. Betul. Wah, berarti luar biasa sekali program dan juga visi utama Bapak untuk memajukan anak muda di Indramayu, yang tentunya juga berarti tadi kan ada beberapa bidang yang Bapak sebutkan juga, sektor yang Bapak sebutkan merupakan dari pertanian, kemudian juga BLK juga disiapkan juga. Betul. Dan juga untuk ke bidang olahraganya juga seperti atlet-atletnya juga diitukan juga disiapkan juga. Betul. Tapi prioritas utamanya untuk anak muda apa sih, Pak? Yang di bidang mana? Ya, menurut sekarang Bapak? kan kita harus melihat Iya. bahwa di Indramayu itu ini kan banyak bakat-bakat yang sampai hari ini tidak tersalurkan, kan Iya. begitu. Kalau kita mau meningkatkan di bidang perekonomian, justru oleh karena itu kita harus juga menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka. Ya, betul. Gitu. Bagaimana caranya? Kita harus mampu melihat potensi desa, gitu kan? Kita tahu di Indramayu sebenarnya hampir di setiap desa itu ada pohon mangga. Iya. Pohon mangga itu mereka hanya dijual gelondongan. Padahal sebenarnya kalau kita olah kembali itu bisa kita olah, kita jadikan makanan lain, dalam bentuk lain. Bisa dalam bentuk sirup, bisa dalam bentuk dodol, kemudian manisan, dijual dan lain online, sebagainya, dijual iya. online, kan begitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu ke depan saya ingin ya di setiap desa itu ada semacam boleh dibilang pabrik lah ya. Iya. Pabrik itu sebenarnya bukan dalam konotasi yang besar, tapi pabrik itu adalah satu tempat untuk mengolah bahan baku menjadi barang yang lain. Oh, iya. Nah, kita ingin nanti di setiap desa ada pabrik-pabrik yang dimana pabrik itu mengolah bahan baku menjadi barang lain yang berbasis kepada potensi desa. Betul. Kalau di desa A misalnya begitu itu banyak pohon mangga, maka disitulah kemudian kita bangun pabrik, pabrik pengolahan mangga. Iya. Kalau di desa yang potensinya itu kelautan, maka kita bisa bangun di situ tempat pengolahan ikan,
bikin terasi, bikin Kerupuk. dan lain sebagainya Oh iya, yang betul berbasis perikanan. Yang sesuai dengan Sesuai dengan potensi desa. Betul. Nah, nanti kita harapkan bahwa ketika pabrik ini bisa beroperasi, maka yang kerjanya adalah anak-anak setempat. Iya. Gitu. Oke. Seperti itu, Mbak. Iya. Berarti sangat luar biasa ya Pak untuk itu didorong inovasinya melalui apa saja yang memadai di desa tersebut, dan tentunya Indramayu merupakan kota yang potensial juga, bahkan memiliki desa-desa yang potensial juga yang tentunya membutuhkan sosok Bapak nih yang betul-betul membutuhkan inovasi tersebut. Dan satu lagi deh Pak, ini mengenai teknologi dan juga inovasi ya Pak. Apa sih strategi Bapak untuk mengembangkan industri kreatif, pariwisata dan juga UMKM lokal agar pemuda ini bisa berkontribusi lebih banyak lagi? Ya, sebenarnya kan Indramayu itu potensinya luar biasa. Ya. Bukan hanya di bidang pertanian, bukan hanya juga di bidang kehutanan, tapi juga kita juga sebenarnya punya spot-spot pariwisata yang bisa kita kembangkan. Ya. Contoh misalnya di sini ada pantai-pantai begitu kan. Pantainya memang tidak semuanya bagus, tapi yang bagus juga banyak. Ini kita masih melihat itu belum terkelola dengan baik. Nah, oleh karena itu ke depan saya berharap nanti di setiap desa, di setiap potensi wisata, di setiap desa yang punya potensi wisata, nanti kita akan kembangkan wisata daerah. Dan diharapkan nanti di situ itu menjadi destinasi, paling tidak destinasi wisata masyarakat setempat. Ya. Nah, tentu untuk mengelolanya kita akan coba untuk berkolaborasi dengan BUMDes gitu kan. Nanti di situ ada pemuda-pemuda yang nanti akan mengelolanya. Nah, ini salah satu upaya bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar, tentunya dari para pemuda yang diharapkan nanti dari kegiatan pariwisata itu bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, bukan hanya untuk kabupatennya tetapi untuk desanya. Dan tentunya diharapkan kita masyarakat desa setempat itu bisa bekerja ya, dengan hadirnya daerah wisata di desa tersebut, masyarakatnya juga bisa sambil jualan gitu kan. Ada lapangan pekerjaan baru ya Pak ya. Pekerjaan baru. Nah, itulah kira-kira contoh-contoh kecil. Ya, baik. Berarti sudah sangat matang persiapannya, dan juga Bapak ada rencana untuk mendorong inovasi dan kreativitas anak muda mungkin dalam komunitas dan forum pemuda seperti itu? Ya, sebenarnya nanti akan dengan sendirinya sebenarnya gitu kan. Jadi ketika nanti potensi-potensi desa itu bisa kita kembangkan, maka dengan sendirinya itu akan muncul industri-industri yang lain. Ya. Industri kreatif misalnya, medsos dan lain sebagainya kan gitu. Nanti menurut saya itu akan berkembang dengan sendirinya. Mengikuti arusnya ya Pak ya. Betul. Dan karena tentunya Bupati itu merupakan pemerintah begitu ya Pak. Nah, menurut Bapak seberapa penting menurut Bapak peran pemuda untuk pemerintahan daerah, dan juga bagaimana Bapak melibatkan teman-teman muda kita? Ya, jadi kan Indramayu ini begitu luas. Ya, ini panjang pantainya 114 kilo, jumlah penduduknya 1 juta, kurang lebih sekitar 1.800.000 lah ya. Jadi untuk bisa membangun Indramayu itu tidak bisa dengan sendiri. Betul. Ya, tentu harus ada peran serta dari seluruh stakeholder. Salah satunya adalah peran pemuda kan begitu. Kalau pemudanya kita tidak berdayakan, maka yang terjadi adalah ke depan banyak pengangguran, ya kan? Sekali. Kemudian banyak kriminal dan lain sebagainya. Oleh karena itu ke depan pemerintah harus hadir. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian bisa mengarahkan teman-teman yang sekarang sudah ada di lingkungan BUMDes gitu kan. Masuk di BUMDes, kemudian Karang Taruna dan lain sebagainya, itu juga kita harus guidance. Kemudian apalagi kalau mereka sudah produktif, kita juga tidak bisa lepas tangan. Kita juga harus terus meng-guidance mereka untuk membantu memasarkan produk-produk. Gitu kan? Betul sekali. Ini sangat penting karena kalau kita melihat bahwa di tempat-tempat lain, ini kenapa misalnya usaha itu jadi berhenti di situ. Salah satu faktornya adalah karena tidak ada peran serta pemerintah. Betul.
pemerintah itu pembuat regulasi. Jadi bagaimanapun itu peran serta pemerintah terhadap perkembangan pertumbuhan industri kecil di daerah itu sangat penting. Kan gitu. Maka oleh karena itu pemerintah dalam kondisi seperti itu harus hadir, membantu mereka, membantu memasarkan produk, Mendekatkan diri juga, mendekatkan diri juga, menjadi temannya. kemudian juga membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya berpihak kepada masyarakat. Betul sekali. Berarti tentunya Bapak membuka peluang ya yang besar untuk pemuda itu berpartisipasi dan juga dalam pengambilan keputusan maksudnya. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu Harus ya. seperti itu. Pastinya kita dalam hal-hal tertentu pasti nanti akan melibatkan mereka. Kita Iya, akan undang mereka, kita akan diskusi kan begitu. Kita bangun komunikasi yang baik dengan mereka sehingga bagi mereka yang punya harapan segala macam yang katakanlah karena kitanya tidak pernah komunikasi maka itu tidak tersampaikan. Betul. Nah ini dengan hadirnya kita dekat dengan mereka, ini harapan kita segala sesuatu yang menjadi ide dan gagasan mereka itu bisa muncul dan bisa kita tampung sehingga itu bisa dituangkan dalam satu kegiatan. Betul sekali, setuju banget Pak ya. Gitu, Mbak. Berarti sangat luar biasa ya Pak Baher juga memikirkan pemuda-pemuda juga dan melibatkan teman-teman pemuda yang tentunya tentunya mereka menjadi penerus generasi yang pastinya mereka lah yang menjadi bukan alat ya, menjadi jembatan atau menjadi penggerak-penggerak untuk aspirasi-aspirasi yang akan Betul. Dan pemuda itu menentukan nasib kita semua. Betul sekali Pak. Kalau pemudanya kreatif, pasti nasib kita akan lebih baik lah. Betul sekali. Oke, Bapak mungkin ada closing statement bagaimana Bapak menyuarakan nomor urut 1 untuk dipilih oleh teman-teman pemuda yang ada di sini. Iya, jadi untuk Bisa seluruh jelas warga bagaimana masyarakat closing. Indramayu, ya tanggal 27 November jangan lupa nanti kita akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Kita harus paham, kita harus tahu siapa yang harus dipilih. Saya Bambang Hermanto adalah warga masyarakat Indramayu asli pribumi, lahir dan dibesarkan di Indramayu. Insya Allah saya punya komitmen untuk merubah Indramayu bisa lebih baik lagi. Saya punya tekad untuk memajukan masyarakat petani. Saya punya tekad untuk memakmurkan masyarakat Indramayu. Saya punya tekad juga untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk para pemuda. Saya punya tekad juga untuk bagaimana bisa meningkatkan tingkat pendidikan untuk masyarakat Indramayu supaya lebih baik lagi dan tentunya bisa berdaya saing. Saya kira demikian. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 nomor urut 1 pasangan Bambang Kasan harus dipilih. Buang Bebek. Luar biasa, mereka tepuk tangan untuk Pak Haji Bambang Hermanto. Baik, terima kasih untuk seluruh warga Indramayu yang telah menonton acara pada hari ini. Yang tentunya kita ngobrol santai nih sama Pak Bambang kapan lagi ya. Barangkali nanti Pak Bambang kalau udah jadi bupati, kita susah banget ya untuk nentuin tanggalnya. Bisa ngobrol-ngobrol. Tinggal gampang, tinggal telepon aja. Tinggal telepon aja ya Pak ya. Oke, teman-teman, pantau terus What's in Indramayu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kita ucapkan terima kasih kepada Hope Space, Bikin, dan juga Astro House. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.